Pernah nggak sih ngerasa duit gaji cuma numpang lewat doang? Baru juga gajian, besoknya udah, "Loh, kok ShopeePay tinggal 1.000?" Tenang, lo bukan sendirian. Dan bukan berarti lo harus jadi orang pelit, tapi bisa jadi lo cuma belum ngerti frugal living. Ini bukan hidup serba hemat sampai nggak punya kehidupan, ya. Tapi lebih ke smart spending biar lo nggak terus-terusan jadi korban tanggal tua. Di video ini, kita bakal bahas frugal living dengan gaya santai, kekinian dan asik biar nggak boring, dan pastinya bukan cuma teori doang. Lo bakal dapet tips, mindset, dan bahkan contoh konyol dari hidup gue sendiri. Karena belajar paling cepet itu dari kebodohan orang lain. Halo Sobat Kantong Kering tapi hati lapang. Balik lagi di channel ini, tempat dimana kita belajar jadi dewasa, pelan-pelan, sambil nahan jajan boba. Hari ini kita bahas topik yang bisa nyelamatin lo dari hidup gaji ke gaji. Frugal living. Bentar, frugal living tuh apaan sih? Jadi gini, frugal living tuh gaya hidup dimana lo conscious banget sama cara lo ngeluarin duit. Lo bukan anti belanja, tapi lo mikir 3 kali sebelum beli sesuatu. Lo nanya ke diri sendiri, apakah gue bener-bener butuh ini? Apakah ini bisa gue dapetin lebih murah? Apakah ini bakal bikin hidup gue lebih baik atau cuma nambah barang di lemari? Contoh nih, lo mau beli skincare 600 ribuan karena katanya bisa glowing dalam 3 hari. Tapi lo belum selesai pakai serum yang sekarang. Nah, frugal living yang ngajarin lo buat pakai dulu sampai habis, baru beli lagi gitu loh guys. Yang paling penting dari frugal living itu mindsetnya. Karena kalau mental lo masih biar keren di story, ya lo bakal terus kejebak di siklus pengeluaran yang sebenarnya nggak lo butuhin. Frugal living itu soal prioritas. Lo milih apa yang penting buat lo dan berani bilang enggak ke hal-hal yang cuma buat validasi sosial. Misalnya nih, temen ngajak nongkrong ke rooftop mahal tiap minggu, tapi lo lagi nabung buat liburan impian ke Jepang. Nah, frugal mindset bakal bantu lo buat bilang, bro, gue skip dulu deh, lagi nabung buat makan ramen asli di Tokyo, bukan mie ayam fancy di Senopati. Oke, masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, tips praktis. 1. Pakai prinsip wait 3 days sebelum belanja. Kalau lo ngiler lihat sepatu cakep di TikTok Shop, tahan dulu. Tunggu 3 hari, kalau masih pengen dan lo masih inget baru pikirin lagi buat beli. 2. Bikin budget yang realistis dan fleksibel. Gunain aplikasi keuangan atau kalau lo old school kayak gue, cukup Excel. Bikin kategori pengeluaran, makan, transport, hiburan, simpanan, tabungan. Sisain juga dana buat hal-hal nggak terduga kayak hati yang tiba-tiba patah. 3. Masak sendiri seminggu 3 kali. Nggak harus jago masak. Yang penting lo tahu caranya goreng telur dan masak nasi. Lumayan hemat loh. Sekali masak bisa hemat 30-50 ribu. Kalikan sebulan. Duitnya bisa lo tabung buat invest atau beli mic buat jadi podcaster sukses. Hehe. 4. Beli barang second hand yang masih bagus. Lo bisa dapat baju keren, furniture estetik, bahkan gadget dengan harga miring. Cek Tokopedia, Carousel, atau Instagram thrift. Bonus, lo jadi lebih ramah lingkungan juga. 5. Kurangi langganan yang nggak dipakai. Netflix, Spotify, Disney Plus, YouTube Premium, iCloud, VS Co, Canva Pro, dan entah apa lagi. Coba cek berapa banyak dari itu yang lo bayar tapi jarang dipakai, saatnya unsubscribe. Atau patungan bareng teman. Waktu awal kerja gue ngerasa kaya, padahal gaji UMR. Setiap weekend gue ke kafe, beli kopi 40 ribu, pesen croissant 35 ribu, dan duduk sendirian sambil ngedit story self-love. Padahal di rumah cuma makan mie instan dan utang ke temen kos buat bayar wifi. Titik baliknya, pas gue cek rekening dan cuman ada 12 ribu tanggal 24, padahal gajian masih seminggu lagi. Gue makan nasi pakai kecap selama 4 hari. That's when I realized this ain't it. Sejak saat itu gue mulai belajar soal frugal living. Dan sekarang gue masih ngopi tapi di rumah, pakai kopi literan dari warung. Rasanya ya beda, tapi lebih tenang di dompet. Ingat ya, frugal living itu bukan karena lo miskin, tapi karena lo punya tujuan keuangan yang lebih gede. Lo nggak belanja bukan karena nggak punya duit, tapi karena lo punya prioritas. Orang kaya juga banyak yang frugal. Bill Gates nggak gonta-ganti baju tiap hari. Warren Buffett masih tinggal di rumah lama. Frugal living itu gaya hidup, bukan nasib. Lo frugal bukan buat kelihatan hemat, tapi biar punya kontrol atas duit lo. Karena kalau bukan lo yang ngatur duit lo, ya duit lo yang ngatur hidup lo. So, kesimpulannya, frugal living itu bukan tentang nyiksa diri, tapi tentang hidup lebih sadar dan nggak buang duit buat hal-hal yang nggak penting. Ini cara lo buat bebas finansial lebih cepat, biar suatu hari lo bisa bilang, gue bisa beli ini, tapi gue milih buat nggak beli, karena gue tahu apa yang lebih penting. Mulai dari hal kecil, masak sendiri, kurangi impulsif, prioritaskan tabungan, dan yang paling penting, jangan hidup buat konten, hidup buat lo sendiri. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Kalau video ini relate dan ngebantu lo, jangan
Jangan lupa like, share ke temen lo yang masih boros, dan subscribe biar makin banyak yang tercerahkan. Komen juga di bawah, lo pernah boros gara-gara apa? Jajan skincare, beli NFT, atau langganan dating app premium tapi tetap jomblo? See you di video selanjutnya. Stay waras, stay frugal, and stay fabulous. Bye-bye.